Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, diceritakan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah ke-7 anak laki-laki Isai lewat di depan Samuel, tetapi tidak ada di antaranya yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 disebutkan, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kekasih Tuhan, sejak saat itu Daud tentu saja sudah tahu bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas umat Israel. Dan bukan hanya Daud dan keluarganya, bahkan orang-orang juga sudah tahu bahwa Daud telah dipilih dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Namun dalam kenyataannya Daud masih harus menunggu selama 22 tahun untuk benar-benar menjadi raja. Kekasih Tuhan, adakah kesalahan dalam penetapan tersebut? Terlalu buru-burukah Tuhan dengan pilihan, penetapan atau pengurapan Daud tersebut? Saudaraku sekalian, tentunya Tuhan tidak pernah salah atau keliru atas apapun yang dilakukannya. Karena itu penantian Daud selama 22 tahun untuk benar-benar menjadi raja setelah ia diurapi, hendak mengajarkan kepada setiap orang percaya tentang kedaulatan Tuhan yang harus diterima di dalam hidupnya. Orang percaya harus mempercayai waktunya dan harus menerima caranya untuk mewujudkan segala ketetapan dan kehendaknya atas hidupnya. Bahwa Tuhanlah yang tahu kapan waktu dan cara yang terbaik untuk mewujudkan janjinya serta kehendaknya atas kehidupan setiap orang percaya. Kekasih Tuhan, kita tentu harus meyakini bahwa Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah atas kehidupan setiap orang percaya, secara khusus atas kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa rancangan Tuhan yang indah itu pasti akan digenapi jika sudah tiba waktunya, yaitu waktu yang diperkenan oleh Tuhan bagi kita. Dan dengan menyadari serta mempercayai hal itu, maka kekasih Tuhan yang harus kita lakukan adalah menjalani dengan baik setiap proses yang diizinkan oleh Tuhan kita alami. Sama seperti Daud yang menjalani setiap proses yang ada dengan baik, demikian juga seharusnya dengan kita, di mana kita tidak perlu mendesak Tuhan agar segera menggenapkan setiap janjinya atau agar segera mewujudkan segala rencana dan rancangannya yang indah tersebut. Sebab kekasih Tuhan, tentu hanya Tuhanlah yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk mewujudkan semua rencana yang indah itu di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.